Halo pemirsa setia Fibis News, berjumpa kembali dengan Asido Situmorang dalam program Fibis News Dialogue and Opinion. Kali ini kita akan berbincang dengan Bapak Fijong Tius, CEO Kalbe Pharma, juga dengan Bapak Nelwin Adriansyah dari Direktur Investasi Bahana Securities. Baik Pak, sekarang kita bicara soal optimisme nih Pak. Kira-kira di dalam masa, paling nggak semester kedua tahun ini, Pak Nelwin, kira-kira masukan apa yang dapat Bapak bisa sampaikan untuk mengembangkan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia ini supaya meningkat dan menggairahkan masyarakat? Ya, sebelum ke sana mungkin saya juga ingin mengingatkan juga ya bahwa recovery Indonesia di semester kedua ini akan banyak tergantung kepada kesiapan kita setelah di berbagai kota mulai hari ini dibuka kembali kegiatan ekonomi dengan new normal gitu ya. Ini mungkin 2 minggu pertama dalam tahapan new normal ini menurut saya cukup kritis karena akan terjadi lagi interaksi antar manusia dalam skala yang lebih besar di pasar-pasar, di mall, di angkutan umum. Ini kalau masyarakat tidak patuh terhadap perlindungan diri, terhadap pencegahan penularan, ini bisa terjadi second wave ya. Bahkan sebetulnya boleh dibilang kalau mau jujur, Indonesia first wave-nya aja belum selesai ya, belum lewat. Kalau kita lihat angka-angka yang diumumkan pemerintah setiap hari, new case ini masih meningkat trennya ya, secara rata-rata 7 harinya. Jadi meskipun 1-2 hari pernah terjadi penurunan, tapi kemudian hari ketiganya terjadi lagi peningkatan yang baru, rekor baru gitu. Ini menjadi concern sih sebetulnya. Jika kita tidak berhasil mengatasi datangnya second wave ini, mungkin yang terjadi bukan recovery di semester kedua, malah kondisi yang mungkin semakin memburuk karena beban pemerintah untuk biaya kesehatan ini semakin meningkat. Ada resiko terjadi lagi PSBB yang baru ya. Ini kita harapkan tidak terjadi. Jadi peran aktif masyarakat dalam mengikuti protokol kesehatan new normal ini menjadi langkah yang krusial dalam upaya kita bersama-sama membangkitkan lagi perekonomian nasional di semester kedua dan secara khusus di Bursa Efek kita. Nah, kalau terkait dengan Bursa Efek Indonesia sendiri, untuk semester 2 ini kita melihat ya yang kita harapkan sih investor-investor asing yang di semester pertama ini boleh dibilang melakukan net sell, penjualan bersih di bursa kita mulai akan kembali karena bagaimanapun kalau kita lihat earnings projections Indonesia itu relatif lebih kompetitif ya dibandingkan bursa-bursa lain. Begitu juga secara makro pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil sebelum terjadi pandemi, dan di tahapan pandemi ini pun beberapa lembaga ekonomi dunia memprediksikan Indonesia bersama India, Vietnam, dan Cina ini mungkin menjadi sedikit negara yang masih bisa mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif. Tentunya hal-hal ini akan berpengaruh pada minat investor asing untuk kembali berinvestasi di Indonesia. Kalau dari Pak Fijong Tius gimana Pak untuk dari sisi emiten sendiri? Apa kira-kira harapan dan yang dapat dilakukan oleh Bursa Efek untuk dapat mengembangkan dagangan saham di semester kedua ini Pak? Ya, memang kami lihat semester kedua memberikan optimisme yang cukup positif. Memang kita sependapat bahwa tidak mungkin recovery-nya itu mendadak, tapi yang penting kita harapkan adalah tren recovery-nya harus kelihatan. Kuartal kedua memang pasti akan lebih rendah, tapi kita lihat semester kedua ini ada tren yang improvement. Ada beberapa faktor yang berpengaruh, misalnya pertama dari sisi supply chain. Kita tahu bahwa industri farmasi itu kan imported raw material itu kan masih besar. Nah, waktu awal-awal tahun ini karena COVID di seluruh negara produsen bahan baku ya, sehingga memang terjadi supply chain yang tersendat-sendat. Nah, sekarang ini supply chain-nya sudah relatif lancar. Ya, belum 100%, tapi relatif kita bilang sudah lancar, logistik sudah jalan, ya, pelabuhan sudah relatif sudah buka. Ya. Itu yang satu hal, satu faktor yang membantu ketersediaan obat di seluruh industri farmasi Indonesia. Nah, hal kedua yang kita lihat tadi sedikit digambarkan mengenai roda ekonomi yang sudah mulai dibuka.
walaupun masih terbatas, tapi itu juga sangat membantu ya. Misalnya kita bilang dulu pasien-pasien yang di luar yang COVID atau pasien reguler, selama ini cukup cemas kalau ke rumah sakit. Tapi sekarang dengan banyaknya informasi, ya, banyaknya dokter-dokter yang sudah memberikan sosialisasi, pengarahan, edukasi gitu ya. Rumah sakit juga memberikan proteksi. Jadi mulai muncul gitu ya pasien-pasiennya di rumah sakit itu memberikan harapan yang kita bilang turnaround-nya sudah mulai kelihatan. Pemirsa setia Fibis News, transaksi perdagangan Bursa Efek Indonesia diperkirakan meningkat pada semester kedua tahun ini dengan harapan investor asing kembali memasukkan dananya ke Bursa Efek Indonesia. Pulihnya kembali supply chain yang mendorong perusahaan bergerak kembali dan pembukaan kegiatan ekonomi. Hal apa lagi yang dapat memberikan optimisme peningkatan perdagangan Bursa Efek Indonesia? Kita akan saksikan pada lanjutan program Fibis News Dialogue and Opinion selanjutnya. Selamat berinvestasi, salam Fibis.